Will community or market control Pi Network's value? The future of Pi Network, Nicholas Kokkaly's vision of the value of Pi control. With J-Coin. Apa sebenarnya nilai dari Pi Network menurut pendiri dan komunitasnya? Pertanyaan ini semakin mengemuka di kalangan para pionir Pi Network dan juga para pengamat kripto global. Sejak pertama kali diluncurkan, Pi Network telah mengalami perkembangan pesat, dengan jutaan pengguna yang penuh antusiasme tentang potensi masa depan Picoin. Namun, muncul sebuah pertanyaan mendalam. Apakah nilai Picoin hanya ditentukan oleh komunitasnya, ataukah ada faktor lain yang juga memengaruhi? Dalam video ini, kita akan mengulas dua perspektif yang sangat berbeda mengenai penilaian nilai Pi. Di satu sisi, ada visi desentralisasi yang digerakkan oleh komunitas, yang dipimpin oleh pendiri Pi Network, Nicholas Kokkaly, yang meyakini bahwa nilai Picoin akan dibentuk oleh kontribusi dan kepercayaan para pionir. Di sisi lain, terdapat proyeksi pasar yang lebih luas, di mana nilai Picoin diperkirakan akan ditentukan oleh faktor permintaan, dinamika pasar, dan pergerakan ekosistem kripto global. Jadi, pertanyaan yang muncul adalah, apakah nilai Picoin akan lebih mencerminkan filosofi desentralisasi yang dijalankan oleh komunitas, ataukah pasar yang lebih besar akan menentukan harga dan nilai sesungguhnya? Tonton video ini hingga selesai untuk menyelami lebih dalam dan temukan jawabannya. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda tentang masa depan Pi di kolom komentar. Visi Nicholas Kokkaly tentang nilai Pi. Nicholas Kokkaly, salah satu pendiri Pi Network, pernah menegaskan, nilai Pi setara dengan nilai yang diberikan oleh para pionir. Pernyataan ini mencerminkan filosofi dasar yang mendasari Pi Network, di mana komunitas, yang terdiri dari jutaan pionir, memiliki peran sentral dalam menentukan dan menciptakan nilai Pi. Visi desentralisasi yang diusung Pi Network bukanlah sekadar teori, melainkan prinsip inti yang menggerakkan ekosistem ini. Di dunia yang umumnya didominasi oleh kekuatan pasar atau institusi besar, Pi Network mengusung pendekatan yang sangat berbeda. Di sini, nilai Pi tidak hanya ditentukan oleh beberapa entitas besar, tetapi dibentuk oleh kolektif yang aktif terlibat dalam perkembangan Pi, yaitu para pionir. Pionir, sebutan bagi anggota komunitas Pi, memegang peran kunci dalam ekosistem ini. Mereka bukan hanya sekadar pengguna atau pendukung, tetapi menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses penciptaan nilai Pi. Setiap tindakan, kontribusi, dan interaksi mereka memperkuat jaringan Pi, dan pada gilirannya, memberikan dampak langsung terhadap penilaian nilai Pi itu sendiri. Filosofi ini menjadikan Pi Network berbeda dari sebagian besar mata uang kripto lainnya. Banyak kripto yang bergantung pada spekulasi pasar atau mekanisme penambangan, tetapi Pi Network memilih untuk mempercayakan masa depannya kepada komunitasnya. Ini lebih dari sekadar soal transaksi atau kapitalisasi pasar. Pi Network berkembang berkat para pionir yang percaya dan bekerja bersama untuk menciptakan nilai bersama. Dengan pendekatan ini, Pi Network menempatkan kolaborasi dan pemberdayaan komunitas sebagai pendorong utama dalam menentukan nilai Pi. Setiap anggota komunitas Pi, yang tersebar di seluruh dunia, memegang peran sebagai penggerak utama yang memperkuat keberlanjutan dan potensi nilai Pi di masa depan. Realitas pasar dan proyeksi harga. Meskipun Picoin belum tersedia secara resmi di bursa kripto utama, nilai Pi semakin mendapat perhatian dari berbagai platform perdagangan dan analis kripto. Di luar komunitas Pi sendiri, beberapa platform eksternal mulai memberikan proyeksi harga untuk Picoin, mencoba memperkirakan bagaimana pasar akan menilai Pi ketika akhirnya diluncurkan di Open Mainnet. Meskipun proyeksi harga ini tidak bisa mencerminkan harga sesungguhnya, karena perdagangan resmi Pi belum dimulai, namun platform-platform tersebut memberikan proyeksi spekulatif yang cukup menarik. Proyeksi ini umumnya didasarkan pada dua faktor utama, minat pengguna dan basis komunitas yang besar. Dengan jaringan Pi yang terus berkembang pesat, para analis berusaha mengukur potensi nilai Pi dengan melihat bagaimana komunitas global Pi semakin meluas. Beberapa platform perdagangan yang memantau Pi, bahkan telah menampilkan rentang harga yang konsisten. Namun, semua ini tetap merupakan spekulasi, karena pasar yang sebenarnya belum terbentuk. Mereka menganalisis faktor-faktor seperti permintaan pasar, tingkat adopsi, dan minat yang ditunjukkan oleh pionir serta pengguna kripto lainnya yang tertarik dengan potensi Pi. Proyeksi ini memberikan gambaran awal tentang bagaimana Pi mungkin diposisikan di pasar kripto global setelah diluncurkan di Open Mainnet. Meskipun proyeksi harga ini bersifat spekulatif, mereka tetap memberikan pandangan yang berguna bagi komunitas Pi. Indikasi awal ini memberi kita pemahaman mengenai bagaimana pasar yang lebih luas bisa merespons Pi,
terutama jika kita mempertimbangkan tingginya antusiasme dari pionir yang telah mendaftar dan aktif dalam ekosistem Pi. Dengan semakin dekatnya peluncuran Open Mainnet, proyeksi harga ini bisa memberi gambaran yang lebih jelas tentang potensi nilai Pi, begitu mulai diperdagangkan di bursa kripto secara bebas. Kontribusi pasar dalam menentukan nilai Pi. Dalam dunia kripto, nilai suatu aset seringkali dipengaruhi oleh mekanisme permintaan dan penawaran yang berlaku di pasar global. Proses ini secara alami menentukan harga suatu koin atau token, berdasarkan seberapa banyak orang yang ingin membeli dan menjualnya. Begitu Bitcoin mulai diperdagangkan secara terbuka, pasar akan memainkan peran utama dalam menentukan harga dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti permintaan pengguna, kepercayaan investor, dan dinamika pasar kripto secara keseluruhan. Saat ini, rentang harga yang diproyeksikan untuk Pi di berbagai platform perdagangan mencerminkan pandangan pasar global. Meskipun banyak dari platform-platform ini belum memperdagangkan Pi secara resmi, mereka memberikan nilai hipotetis berdasarkan perhitungan pasar, seperti tingkat adopsi dan minat dari berbagai komunitas pengguna. Dalam banyak kasus, proyeksi harga ini berbeda dengan filosofi yang dipegang oleh komunitas Pi, yang lebih mengedepankan nilai yang diberikan oleh pionir atau anggota komunitas Pi sebagai penentu utama harga Pi. Namun, begitu Open Mainnet diluncurkan dan Bitcoin mulai diperdagangkan di platform perdagangan besar, proyeksi ini akan diuji oleh pasar terbuka. Harga yang tercatat di bursa utama akan mulai mencerminkan sentimen pasar global, nilai yang dianggap pantas oleh investor dan pedagang di seluruh dunia. Faktor-faktor seperti berita industri, adopsi institusional, dan traksi pasar yang lebih luas, seringkali menjadi pendorong utama pergerakan harga. Kehadiran Pi di bursa perdagangan utama tentu akan memiliki dampak besar pada harga. Pada fase ini, kita akan melihat apakah nilai Pi yang tercatat di pasar mencerminkan pandangan komunitas yang telah membangun jaringan ini, ataukah lebih dipengaruhi oleh kekuatan pasar tradisional yang mendominasi perdagangan aset digital. Dalam banyak kasus, pasar dapat mengubah persepsi nilai sebuah aset, tergantung pada faktor-faktor yang relevan di luar kontrol komunitas, seperti regulasi, volatilitas pasar, dan spekulasi investor besar. Dengan demikian, peran pasar global dalam menentukan nilai Pi sangatlah penting. Ketika Bitcoin akhirnya memasuki perdagangan terbuka di bursa besar, kita akan menyaksikan bagaimana dua kekuatan yang saling bertolak belakang, komunitas Pi dan pasar global, akan berinteraksi untuk menciptakan harga yang mencerminkan keseimbangan antara nilai intrinsik yang diyakini oleh pionir dan nilai yang diterima oleh pasar kripto global. Tantangan, filsafat Pi versus dinamika pasar. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Pi Network adalah persimpangan antara filsafat berbasis komunitas yang mendasari proyek ini dan dinamika pasar kripto yang fluktuatif, yang seringkali dipengaruhi oleh spekulasi dan sentimen investor jangka pendek. Filosofi Pi Network, yang dipimpin oleh Nicholas Kokkalis, sangat menekankan pada desentralisasi dan pemberdayaan komunitas. Dalam pandangan ini, nilai Pi seharusnya ditentukan oleh pionir, anggota aktif yang terlibat dalam ekosistem Pi, berkontribusi pada pengembangannya, dan berpartisipasi dalam kegiatan jaringan sejak awal. Namun, begitu Bitcoin mulai diperdagangkan di pasar terbuka, dinamika pasar kripto yang lebih luas akan mulai memainkan peran yang lebih besar. Pasar kripto terkenal dengan volatilitasnya yang tinggi, di mana harga seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti spekulasi, berita industri, dan sentimen global. Di titik inilah potensi konflik nilai muncul antara harapan pionir, yang lebih mengedepankan nilai intrinsik dan keberlanjutan jangka panjang, dan nilai yang mungkin diberikan oleh pasar, yang seringkali lebih fokus pada keuntungan cepat dan reaksi terhadap tren pasar. Salah satu dampak utama dari konflik ini adalah fluktuasi harga ekstrim yang sering terjadi pada aset kripto. Pasar yang didominasi oleh investor institusional dan trader profesional, mungkin akan memperlakukan Pi lebih sebagai aset spekulatif daripada sebagai alat yang membawa nilai komunitas yang berkelanjutan. Hal ini bisa menyebabkan volatilitas harga yang tinggi, di mana harga Pi mungkin melonjak atau merosot dalam waktu singkat, tergantung pada faktor eksternal yang sulit diprediksi, seperti perubahan regulasi, berita kripto global, atau sentimen pasar yang berubah-ubah. Dinamika ini juga bisa mempengaruhi stabilitas nilai Pi dalam jangka panjang. Jika nilai Pi terlalu dipengaruhi oleh spekulatif trading dan spekulasi pasar jangka pendek, maka ada risiko bahwa harga Pi akan terdistorsi, jauh dari nilai yang dianggap sesungguhnya oleh komunitas. Hal ini bisa memengaruhi kepercayaan pionir, yang mungkin merasa bahwa visi mereka tentang Pi dan manfaat jangka panjangnya telah tergeser oleh praktik pasar yang lebih bersifat kapitalis dan transaksional. Di sisi lain, stabilitas dan kelangsungan nilai Pi ke depan akan sangat bergantung pada bagaimana Pi Network dapat mengelola transisi ini. Salah satu solusi potensial adalah dengan memastikan bahwa nilai yang ditawarkan oleh komunitas Pi tetap terjaga, meskipun pasar memberikan dampak besar terhadap harga. Pi Network dapat mengedepankan pendekatan yang menggabungkan komunitas yang kuat,
dengan kemampuan untuk bertahan dalam pasar yang kompetitif dan penuh spekulasi, serta memastikan bahwa penggunaan jangka panjang PI sebagai alat pembayaran atau sistem utilitas tetap terjaga, meskipun harga pasar bergerak. Masa depan. Apakah nilai PI akan ditentukan komunitas atau pasar? Dengan peluncuran Open Mainnet yang semakin dekat, Pi Network ini menghadapi ujian besar dalam menentukan apakah nilai PI akan tetap dipengaruhi oleh komunitas atau justru didikte oleh pasar terbuka. Ini adalah momen penting yang akan mengungkapkan sejauh mana filsafat desentralisasi yang dijunjung tinggi oleh Nicholas Kokkalis dan tim PI dapat bertahan di tengah dinamika pasar kripto global yang sangat kompetitif. Pada titik ini, nilai PI, yang sebelumnya lebih banyak dipengaruhi oleh aktivitas pionir, akan mulai berinteraksi dengan mekanisme pasar yang lebih luas. Setelah Open Mainnet diluncurkan, PI akan mulai diperdagangkan di bursa kripto utama, di mana harga dan nilainya akan sangat bergantung pada faktor-faktor pasar seperti penawaran dan permintaan, sentimen investor, serta spesifikasi teknis yang disarankan oleh platform perdagangan. Namun, meskipun pasar bebas dapat memengaruhi harga, tantangan besar bagi Pi Network adalah mempertahankan prinsip dasar mereka yang berfokus pada pemberdayaan komunitas. Apakah PI akan tetap menjadi proyek yang digerakkan oleh nilai bersama yang diputuskan oleh para pionir, ataukah dia akan berubah menjadi sekadar aset spekulatif yang dihargai berdasarkan persepsi pasar jangka pendek? Ini adalah pertanyaan besar yang harus dijawab oleh komunitas PI dan para investor dalam waktu dekat. Di satu sisi, pasar bebas dapat memberikan potensi pertumbuhan yang signifikan, terutama jika PI dapat menarik perhatian investor besar dan pasar global. Namun, sisi lain dari ini adalah potensi ketidakstabilan jika harga PI terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi pasar yang cepat dan terkadang tidak terduga. Hal ini bisa memicu kegelisahan di kalangan pionir yang menginginkan PI sebagai jaringan yang stabil dan dapat dipercaya untuk jangka panjang, bukan hanya sebagai komoditas yang nilainya diputuskan oleh spekulasi pasar. Melihat ke depan, kita harus merenungkan bersama-sama. Apakah PI akan tetap setia pada filosofi pendirinya yang mengutamakan nilai komunitas yang bersifat jangka panjang? Atau apakah ia akan terjerumus ke dalam pasar terbuka yang kompetitif, di mana nilai PI sepenuhnya dipengaruhi oleh kekuatan pasar yang lebih besar dan lebih fluktuatif? Disinilah, peran pionir menjadi sangat penting. Mereka harus memutuskan apakah nilai PI akan didorong oleh komunitas yang terus memperjuangkan misi bersama, atau apakah PI akan lebih terfokus pada perdagangan dan keuntungan cepat yang datang dengan pengaruh pasar global. Kesimpulan dan diskusi. Sebagai kesimpulan, kita telah mengeksplorasi berbagai perspektif mengenai bagaimana nilai PI dapat terbentuk. Di satu sisi, kita melihat bagaimana filsafat desentralisasi yang digerakkan oleh komunitas menjadi inti dari Pi Network, dengan para pionir sebagai penggerak utama dalam menentukan nilai PI. Di sisi lain, pasar kripto yang besar dan sangat kompetitif memunculkan proyeksi harga dan prediksi nilai PI yang didorong oleh permintaan dan penawaran di platform perdagangan utama. Namun, pertanyaannya tetap, apakah pasar dan filosofi komunitas dapat sejalan, atau malah akan bertabrakan? Dengan semakin dekatnya peluncuran Open Mainnet, Pi Network akan menghadapi ujian besar tentang bagaimana nilai PI akan ditentukan di dunia nyata. Akankah nilai PI tetap dipertahankan oleh komunitas, ataukah pasar yang lebih besar dan lebih beragam akan memiliki kontrol yang lebih besar terhadap harga dan stabilitasnya? Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda lebih percaya pada nilai yang ditentukan oleh komunitas, ataukah Anda lebih cenderung pada proyeksi pasar yang lebih luas dan spekulatif? Apa harapan Anda untuk masa depan Pi Network setelah Open Mainnet diluncurkan? Apakah Anda yakin PI dapat mempertahankan filosofi desentralisasinya di tengah pengaruh pasar yang kuat dan dinamis? Tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pandangan dan diskusi Anda. Saya sangat tertarik untuk membaca pendapat Anda tentang potensi nilai PI dan bagaimana komunitas serta pasar akan saling memengaruhi. Jika Anda ingin tetap terupdate dengan berita terbaru tentang Pi Network, cryptocurrency, dan blockchain lainnya, pastikan untuk subscribe ke channel ini. Saya akan terus memberikan konten menarik dan edukatif seputar dunia kripto. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening